Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, untuk kami menghayati dan mendalami kekayaan firman kebenaran ini. Amin. Tema kita di minggu ini adalah bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Dan subtema pertama adalah bertumbuh dalam firman. Lukas 8 ayat 8 dan 15 menyatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Salah satu metode pengajaran Tuhan Yesus ialah perumpamaan yang menjelaskan tentang kebenaran rohani dalam bentuk cerita yang diambil dari realitas kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks ini digunakan bentuk analogi yang berangkat atau diangkat dari cerita masa lampau dan diakhiri dengan memberikan suatu pengajaran. Pengajaran apakah itu? Yakni kepentingan firman Allah dalam kehidupan orang beriman itu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan ada 4 tipe respon orang dalam menghayati dan menerima firman. Yang pertama adalah dilukiskan di pinggir jalan. Inilah orang yang tidak percaya firman Allah. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Artinya tidak berakar, hanya percaya sebentar saja. Memang mendengar tapi tidak berakar. Yang kedua, dilukiskan semak duri. Yaitu firman Allah atau benih firman Allah itu didesak oleh keduniawian. Sehingga tumbuh namun buahnya tidak matang. Dan yang keempat adalah gambarannya tanah yang baik. Mereka mendengar, menyimpan dan berbuah. Untuk itu para murid dan orang beriman hendaknya merespon dengan telinga yang mendengar. Kata mendengar menggunakan kata Yunani akowo, yaitu mendengar dengan perhatian dan penuh ketelitian dan dengan seksama. Dan hal itu digambarkan dengan tanah yang baik yang pertama. Artinya hati yang mau mendengar dan mengerti. Yang kedua, mendengar dan menyimpan. Yaitu memegang teguh, menjaga aman, menjaga firman ini sebagai milik di dalam hati yang baik tadi. Dan yang ketiga, akibatnya adalah mengeluarkan buah. Buah bicara proses, berarti tidak instan. Perlu waktu panjang. Maka dilanjutkan dengan frase ketekunan yang artinya daya tahan dan keteguhan dalam proses berbuah itu. Nah, pelajaran untuk kita pada pagi hari ini adalah kepada orang beriman diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah melalui firman Allah ini. Apa itu rahasia kerajaan Allah? Pertobatan dan keselamatan. Dan yang kedua, orang yang bertumbuh dalam firman Allah itu akan berbuah seperti para wanita yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1 dan ketiga. Dan yang ketiga, firman Allah itu merupakan salah satu sarana pengudusan orang beriman dalam proses keselamatan menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Allah sebagai sarana menguduskan kami. Sebagai sarana untuk kami terus dituntun dalam kehidupan kami, di mana ke depan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan dalam itu semua kami dibawa untuk terus serupa dengan gambar Yesus Kristus. Amin.